biasanya dibikin narasinya bagus banget. Istri saya sudah menghabiskan uang untuk istri saya berobat 2 miliar. Saat ini semua harta saya sudah habis dan istri saya harus menjalani pengobatan lanjutan di Mount Elizabeth. Butuh bantuan. Kasih itu. Orang kayak gini bisa lo bantu. Dengan 700.000, dengan 1 juta, itu bisa lo bantu dengan produk. Jelas. Terus saya tunjukin lagi gambar yang papanya juga ngalamin sakit kanker AIDS. Tolong bantu untuk pengobatan papa saya. Beliau adalah orang, kata-katanya bagus. Saya nanya, lu lihat penampilannya, papanya ini orang miskin atau orang kayak kita. Yang ketiga, karyawan saya tunjukin yang level menengah yang gaji 10-15 juta, tapi dia lagi naik Gojek di jambret jatuh butuh operasi tempurung kepala 300 juta. Kalau dia orang kaya, dia ngerasa duit di sini nggak terlalu gede, masih gitu ya. Saya bilang, bro, lu secara duit, gue yakin lu ada. Tapi kita hidup, kenapa sih nggak bermakna buat orang lain? Kalau gue yang samperin kenalan lu, mereka nggak masuk. Tapi even lu nggak sejago gue, tapi lu yang samper dengan levelnya lu, mereka terbuka. Kita bisa tolong orang dari duit kecil. Itu produk pertama yang kita jual. Jelas kan? Pokoknya ini selesai kan 30 menit. Ya, itu produk pertama kita jual. Tapi mungkin nggak, saya patahin lagi. Tapi mungkin nggak, lu mikir begini, asuransi kesehatan semuanya udah pada punya, mungkin nggak? Mungkin. Di market gua dari 10, 3 udah punya, 7 belum. Kita asumsikan lu lagi sial, semua market udah punya, lu mau jual apa? Saya ngomong gitu. Jadi habis produk A, habis saya patahin, saya masukin lagi kedua, yaitu kita masuk ke produk namanya income protection. Saya nggak pernah ngomong sakit kritis, orang juga nggak ngerti itu apaan. Dan saya ngomong sama rektor saya, ini ada satu produk keren banget bro. Kalau sampai kita sakit dan dia udah punya asuransi kesehatan, kata-katanya nggak pernah sama tadi, dia nggak bayar rumah sakitnya, tapi yang dia ganti itu biaya hidupnya dia. Baru saya ceritain yang tadi saya ceritain mengenai persis kata-kata gitu. Menurut tuh sampai yang ngomong kalau nggak terjadi apapun kita dibalikin tambah bunga sedikit. Menurut tuh produknya bagus. Bagus. Saya kasih tau produk yang kedua. Jadi tahu tuh dijual produk apa. Masuk level yang ketiga. Produk yang ketiga yang lu jual kalau lu ketemu sama bos-bos sama orang kaya. Satu, lu bisa jual asuransi tiga gaya. Gaya yang pertama konvensional. Tujuannya adalah untuk melindungi nasib satu keluarga. Lu pernah lihat kan ada orang sakit keluarga berantakan. Lalu cerita tentang itu. Tapi yang kedua ketiga saya ngomong mengenai tadi tax amnesty tadi yang kedua. Yang ketiga sales ID-nya yang saya bagi ke dia adalah lu juga bisa ketemu pengusaha supaya dia bisa transfer bisnis ke anaknya, gak punya utang. Tinggal nanya simple, om bisnis ini buat siapa? Kalau buat anak. Oh, kalau buat anak om pengen transfer bisnisnya ini, mereka kerjain bisnisnya ini pakai utang atau nggak pakai utang? Bisa. Saya tahu caranya supaya bisa transfer di sini nggak pakai utang dengan cara yang paling murah. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Lu bisa. Gak semua orang bisa satu market itu, tapi lu bisa. Jadi saya kalau rektor orang menengah ya, teman-teman rata ya. Jadi mereka ngerasa kayak, oh produkku berbeda dengan yang lain ya. Oh sengaja begitu ya. Poin itu. Gua ngomong, menurut lu kalau 3 barang ini bisa jual? Paham ya? Kalau dibilang nggak bisa, gua selesai. Enggak, gua nggak bisa, gua bego ya udah pelan. Tapi nggak pernah berarti dulu. Oh gitu ya. Oh ada ya. Selalu begitu. Oke? Nah, level ini part ini selesai. Saya masuk ke part berikutnya. Part berikutnya yang saya kasih tahu mereka adalah, nah, yang ketiga adalah ada level agent AAD. Bedanya ketika lu jadi seorang agent, kondisi lu 105%. Apa yang lu jual itu yang lu dapat. Gue sama lo bisa sama aja, kita nggak butuh level, yang kita butuh income. Mau levelnya general tapi nggak ada income juga buat aku, setuju aja. Oke. Ketika jadi seorang AAD bedanya, jadi lu jualan 1M lu dapat 1M lah. Tapi di sini ketika lu jadi seorang AAD, ketika lu dagang di level AAD 105% plus berapa ya tadi ya, kemarin gue nanti lupa. Tambah 9, 22,5 1,22M. Kerjanya sama loh. Tapi kerennya ketika lu jadi seorang agency director, komisinya
plus 214 33. Seperti ini. Alasannya kita naik level karena kalau dagang kok, gue belum ngomongin bisnis nih, kita bisa dapat jalur distribusi di level yang paling tinggi. Kita di level pabrik. So kalau lu ingat pabrik, supplier, retail. Kalau lu post di retail nggak apa-apa, tapi gue pasti arahin lu jadi pabrik. Clear ya? Nah jadi saya pecah dulu teman, saya ngomongin dagang dulu. Tujuannya begini. Saya dulu ngomongin langsung jenjang karir. Ini alasannya kenapa ada ini ya. Saya dulu ngomongin jenjang karir langsung. Waktu saya ngomongin jenjang karir langsung, orang gini ngomong, nggak ngerti. Terus mereka berpikir, gue kan bukan eder, aduh harus ngebangun tim ya, mabok, yaudah. Saya ngomongin bisnis dulu. So nanti after ngomongin bisnis dan dia udah ngerasain uangnya, saya bisa didik dia untuk jadi leader. Nah dari situ saya baru ngomong. Nah ini kan gue ngomongin kalau kita jalanin bisnis ini sebagai jualan, sebagai dagang. Tapi kalau lu jalanin bisnisnya, baru saya ngomong, jalanin bisnisnya kayak gini, baru saya ngomong. Kalau gue jalanin dua-duanya, Jeff, lu boleh pilih dagang atau bisnisnya. Nah, kalau secara bisnis, ini gambarannya. Ketika kita jadi agent, tugas kita adalah kita jualan 200 juta. Ini ya, simpel ya teman-teman ya. Udah pada tahu semua kan agent, kita rekrut 5 orang ini keroyokan 200 juta juga. Total 400 juta, income-nya 7 juta per bulan. Udah lakuin ini, kita naik level jadi seorang AAD. So, lu dapat royalti lebih. Lu dapat namanya overriding. Overriding itu paling gampang bahasanya uang les. Nah, di AAD tugas lu apa? Sama. Di agent, produksi pribadi 200 juta. Bedanya, ketika di sini lu harus duplikasi 2 orang. Jadi 5 orang yang tadi bareng sama lu, 2 orang kita duplikasi, fotokopi aja, ikutin jejak lu. Ini bisnisnya. Fotokopi dari 5 naik 2, jadi lu promosi 2 AAD. Oke, 2 dikali 400, 800. Oke. Sama sisanya lu punya 3 agent plus 2 agent lama itu 200 juga. Total omset 1,2 M, income jalanin begini doang 21 juta per bulan. Itu saya ngomong. Oke. Nah, dari sini lu achieve berarti naik untuk dapat level yang paling tinggi. Jadi seorang agency director. Nah, di sini Anda dapat royalti tertinggi. Anda pabrik. Tugasnya sama. Jualan 200 juta. Oke. Promosi, tadi kan udah punya 2 AAD, Anda sudah punya 2 supplier. Supplier itu ada promosi jadi 2 pabrik, 2 AAD. Tadi punya agent, promosi jadi 2 supplier. Sisanya 3 sama 2 keroyokan. Total omset 3,6 M. Income 60 juta per bulan. 3 tahun 60 juta betul. Dia akan naik selanjutnya 5 tahun 158 juta dan seterusnya. Oke. Nah di sini biasanya mereka masih iya tapi ngomong-ngomong. Wajar teman-teman kalau mereka agak ngomong-ngomong itu wajar. Saya orang nggak suka angka, jadi kalau saya diginiin saya nge-hang. Nah ini tapi yang bikin seru. Nah pertanyaannya ujungnya apa dong di sini? Nah ini yang saya cerita mereka. Ujungnya adalah begini. Jeff, gua AD, lu AD, semua AD. Untungnya apa? Kerennya dari sini ke sini, dari total omsetnya lu, gue dapat royalti seumur hidup 6%. Lu ngasih AD lagi, AD, ini berlaku sampai 6 kedalaman bro. Ini pasif. Jadi anggap deh omset gue contoh 15 M nanti jadi contoh. Berarti dengan gue udah pabrik nih. Gue 6% dari 15 M itu udah masuk ke tempat tidur gue. Tanpa dia ngapa-ngapain.
Jadi tugas kita adalah kita franchise. Lu jago karate, lu jago, lu training, lu udah buka dojo, lu udah jago, lu buka dojo lagi, dari total omset dojo lu udah ketemu. Itu yang kita lakukan bro, itu yang kita lakukan. Yang belum mau tanya pertanyaannya, gue ngeliat ini bagus banget nih. Gue sangat kerja keras, 7 tahun gue kerja pala jadi kaki lagi jadi pala. Akhirnya gue punya 6 ke bawah. Keren gak? Habis itu gue mati gara-gara kecapean. Nah ini cara saya, supaya dia gak ngantuk. Habis itu gue kerja keras banget, terus gue mati kecapean. Duit gue lagi gimana? Pada ngeheng loh biasanya, kemana ya? Ke perusahaan, ke ini, ke itu. Saya orang ngomong sama dia, lu tahu gak kerennya apa? Di Indonesia kalau kita meninggal, ini semua yang udah gue bangun itu jadi milik istri gue. Itu kerennya. Kalau gue pensiun, sedikitnya anak gue. Itulah kenapa orang-orang bilang, udah kenapa sih jalin asuransi nggak sampingan aja? Karena ini. Dan ini sudah terbukti di Malaysia dan di Singapura. Udah, cuma sampai situ doang teman-teman. Nah, saya langsung ngomong, menurut lu gimana bisa asuransi? Bagus. Nah, ya udah kalau gitu, bro, daripada mumpung kita ketemu, gue daftar langsung ya. Saya langsung blue force di situ. Saya langsung blue force, masukin, udah beres. Jadi itu cara saya kalau saya rekrut teman-teman seperti itu. Oke, paling itu aja teman-teman. Kita Q&A. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, saya coba jawab. Langsung angkat tangan ya, sabar ya. Kita Q&A teman-teman. Boleh langsung biar efektif. Oh iya, by the way, stop dan keluar dulu. Terakhir saya mau tunjukin slide saya sebentar sebelum saya Q&A. Guys, saya mau cerita terakhir sebagai penutup. Dan kamu jalanin asuransi, pernah nggak minder jadi agent? Iya, pernah banget. Saya malu jadi agent pernah setahun setengah pertama saya malu. 2 tahun itu masih malu. Kadang-kadang orang anggapnya beda ya. Orang reuni, dia tahu kerjaan saya apa, nggak ditanya gitu, orang lain ditanya gitu. Pernah nggak? Pernah teman-teman. Tapi saya baru belajar satu hal selama ini. Apapun yang Anda kerjain, kalau nggak ada hasilnya, semua orang pasti nggak nganggap. Anda mau dagang kayak apapun, tapi income Anda nggak bagus. Atau Anda jualan bakso, wah cuma jualan bakso, tapi rupiahnya 30 gitu loh. Semua punya dia baksonya. Itu tetap aja keren. By the way, bukan masalah kerjaannya teman-teman, tapi Anda berhasil nggak di kerjaan itu. Reuni tahun pertama, tahun kedua nggak dianggap. Tapi dari tahun ketiga sampai seterusnya, mereka suka ngomong kayak kerjaan lu enak banget ya deh. Dan saya bersyukur banget kalau bukan anaknya bos atau papanya punya perusahaan, kalau saya Reuni, income saya tuh paling gede. Jadi teman-teman di sini yang berjuang, yang masih ngerasa aku malu nih jadi agent. Lu mau jadi apa aja kalau nggak berhasil, mestinya lu malu bro. Lu mau gitu doang. Gitu. Kalau jadi orang kan jadi apa-apa, lu harusnya malu. Masa ngomong jadi agent aja. Cuma gue mau ngasih tahu, jadi agent itu emang gak gampang. Cuma karena enggak gampangnya itu loh, banyak yang nyerahnya itu loh, banyak yang bapernya itu loh. Buat Anda yang bertahan, yang kuat, yang punya visi, Anda bisa lompat. Kenapa kita lari cepat? Dia nggak baper, saya masih baper. Dia nggak baper, dia bola mati sikat. Wah gila udah kayak orang. Nah cepat larinya. Itu yang saya mau ngomong teman-teman. Saya mau share pencapaiannya di UDJ teman-teman. Bukan buat sombong, tapi menurut saya gini. Teman-teman tahu kan tadi backgroundnya seperti apa, keadaan saya seperti apa, nggak sebagus teman-teman kok, gitu. Nah ini yang saya mau sharing adalah yang terakhir. Ini saat awal saya jalan di UDJ. Ini motor perjuangan saya. Ini closing saya awal-awal. Ini pertama kali saya ke Bali dan pertama kali saya naik pesawat dari kru. Ini pertama kali saya keluar negeri dari kru. Ini pertama kali saya bangun tim. Nggak ngerti apa-apa, nggak punya visi, masih belajar. Ini leader saya bilang dari PADD, bener kan gue nggak bohong? Lu lihat tangannya. Ini pertama kali tadi saya cerita. Ini saya naik UM pertama kali. Ini saya SUM. Ini saya dapat income 100 juta pertama saya. Bukannya bundar, iya saya dengar loh. Ini mobil saya pertama kali, teman-teman. Saya beli second, teman-teman. Karena saya kapok, saya naik motor ke rumah sakit, lipo sama ke Cinere sampai pantat saya rata. Saya beli mobil ini second. Saya nggak upgrade, ada duit lebih. Saya upgrade lagi. Saya upgrade lagi, teman-teman.
Thank you. Ini mobil-mobil milik saya. Nah, ini apartemen pertama saya beli. Ini properti kedua saya beli juga dari Kusma. Ini income pertama saya di 2010 udah plus bonus teman-teman. 2010 ini income saya 12.533 Februari udah bonus. Ini 2011 teman-teman. Startup agent sama startup leader. Ini saya masih di sini, istri saya belum gabung nih teman-teman ya. Ini income saya 2014 teman-teman. 2014 ini, nah saya selalu tunjukin ke agent, ke calon rekruter, ini loh kalau jalanin bisnisnya gitu ngomongnya. Nah ini kalau jalanin dagangnya, saya pakai bahasa itu biar masuk, jangan pakai bahasa planet. Nah ngerti orang yang direkrut, paham ya teman-teman ya? Oke. 2015 ini kalau namanya Eder tuh berarti ininya ya, tim ya. Ini pribadi 2015, ini 2017. Ini saya timnya, ini dagangnya, ini 2000, ini saya dagangnya Juli 2018, ini apa ya? Oh ini saya teman-teman, ini 2019, ini timnya, ini dagangnya. Kita jualan kencang, rame-rame semuanya ngebut. Juli 2019, ini timnya, ini dagangnya. Teman-teman, saya tujuannya tunjukin ini tuh bukan yang buat gaya-gayaan, bukan kok. Tapi gini loh, kalau Anda punya background, punya kepintaran, punya skill, punya wajah, punya penampilan yang lebih oke sebelum saya dioperasi, saya hancur lembur teman-teman. Saya nggak operasi, maksudnya saya nggak tahu bedanya gitu. Anda bisa lebih. Yang beda sebenarnya kata Wina teman-teman. Di sini cuma modalnya apa? Kerja, belajar, kontak. Mau apa enggak? Mau apa enggak teman-teman? Mau. Tinggal 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 2,5 bulan. Kalau Anda nggak naik AAD sekarang, tahun depan ngejarnya apa? AAD lagi, setahun lagi. Kalau Anda nggak naik AD sekarang, tahun depan ngejarnya apa? AD lagi. Belum potong liburan lah, potong Valentine lah, potong sijil lah, dan macam-macam. Kerjanya ujung-ujungnya ujung-ujung lagi. Teman-teman kalau mau belajar, saya bersaksi. Kenapa hari ini OWB ajak saya, ajak Winner, tujuannya mau kasih tahu teman-teman loh, guys, kita bukan orang kaya, lingkungan kita nggak bagus, nggak ada keluarga yang backup kita untuk masuk ring 1 yang nggak ada duitnya, nggak ada. Tapi kita mampu. Teman-teman gimana? Mau alasan apa lagi? Itu loh yang saya mau ngomong teman-teman. So di 2,5 bulan ini saya minta teman-teman agar kedatangan kita ke sini buat cerita ke teman-teman nggak sia-sia. Kalau punya impian, punya sesuatu, dikejar teman-teman. Dicoba, yang masih ragu-ragu jalanin Prudential setahun nyemplung. Jadi tahu bisa nggak, mampu nggak. Kalau Anda ngerasa, saya nggak ngerasa, saya nggak pegang nih income 100 jutanya sama, begitu gue juga begitu. Cuma bedanya gue nggak berhenti, lu berhenti doang. Gue jalan, lu nggak jalan. Gue nangis tetap jalan, saya ada nangisnya. Saya bilang teman-teman di situ hari ini udah luangin waktu, investasi waktu, duduk sampai sore, dengerin kita berdua sharing dan cerita. Saya mau ada sesuatu impact di 2,5 bulan ini. Teman-teman bisa janji nggak buat diri sendiri? Teman-teman bisa janji nggak buat diri sendiri? Ya. Kalau bisa aplaus dong setinggi-tinggi buat teman-teman. Oke ya, karena kita cuma Q&A langsung aja. Kalau ada yang merasa penasaran mau tanya, apapun itu yuk coba tanya, siapa tahu saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya lempar ke Winner. Ya, silakan Bu. Tadi kan saya belum lengkap ya. Tentang konten story di medsos. Itu tadi kan value. Value itu maksudnya kita kasih sesuatu yang baik. Kayak klaim edukasi, kegiatan menarik. Intinya segala sesuatu yang membuat orang tertarik buka story Anda, Bu. Ya. Nah, itu yang untuk empatkan strategi jual. Tadi kan sebut istilah selling. Value terus selling kan. Nah, iya. Contohnya gimana, Pak? Oh, definisi selling itu maksud pinter. Definisi selling itu maksud saya tuh jualan tentang sesuatu tentang kru, boleh. Kayak kalau ada yang bertanyain, boleh ya komen di sini. Oh iya, saya mau kasih tahu hasil medsos saya ya. Pak, boleh dibuka Pak? Back nih. Dar, ngomongin aja medsos ada hasilnya enggak? Jangan-jangan omongannya kosong nih hasil medsos saya ya. Hasil sosmed Pak, buka.
Jadi waktu saya lakuin polling mengenai Prudential waktu perpanjang orang tua boleh masuk. Saya bikin postingan yang sayang sama orang tua siapa, bla bla. Ini hasilnya nih teman-teman. Boleh digedein sedikit. Nih. Satu ya. Nah. Oke, next. Mau info dokter, gimana preminya, berapa, benefitnya apa aja, bla bla bla, usianya berapa, cowok atau cewek, wah, saya udah hapus namanya di bawah dan hapus, ya. Aku lagi WA ya untuk video produknya, ya. Ya, oke. Terus, I want to know more about this girl, hello, mama sama papa usianya berapa, hai. Jadi saya bikin polling teman-teman, jadi teman-teman kalau mau engagement sama followernya tuh bisa bikin polling yang lucu-lucu aja. Kalau saya bikin polling atau nggak, nah kayak bilang murah banget loh, yang mau atau nanya diskusi feel free to DM me kan, dia bilang. Nah, ini saya closing 5 juta, lumayan satu keluarga bukan satu orang. Nah, ya tetap aja 5 juta kan, lumayan buat beli cimol. Nah next, nah ini extra back, ini juga ada di WA langsung nih. Yo ini gue agak butuh bimbingan nih mengenai asuransi bonyok gue, dan mungkin gue juga udah punya yang ini. Siap dong teman SMP, SMA, brother kenal 20 tahun, gak pernah pakai kan. Tapi itu berkat saya brandingnya kan konsisten, citra dirinya udah bagus. Jadi itu possible. Pas Anda ngeklik topik yang bagus, nyempil kata-kata yang bagus, dan ada ininya, mereka bisa WA kayak begini loh. Saya mau kasih tunjuk, bisa loh nih buktinya. Next. Kalau usia 50-an masih bisa, atas Pak. Bisa banget lah, dia 50-an, KPI-nya minimum 24 juta, itu lumayan, bisa banget, gitu, ya kan? Tidak perlu medical check up sampai 10M, saya bikin. Next, gimana tuh bro, gue udah kemudian buat bonyok, tapi ngerasa agak susah dipakainya, belum pernah ngeklaim, ya kan? At least dia udah punya polis, bisa nggak dipindahin servisinya? Bisa juga. Intinya temenan sama orang, makanya profilnya diganti yang bagus, gitu loh. Oke, next. Nah ini oke. Gitu. Lumayan teman-teman. Tapi balik lagi nggak bisa instan, harus dibikin bagus gitu loh. Jelas ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang baru deh. Tadi thank you pertanyaannya itu saya lupa ngasih tunjuk ini, terima kasih. Tapi udah jawab? Oke, terima kasih. Ya ada lagi mau tanya apapun itu, silakan. Ya silakan. Dan tadi kan bilang sempat down dan bahkan hampir keluar dari bisnis student. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Edgar bisa bangkit lagi? Oh, apa yang membuat saya bisa bangkit lagi? Gampang ditraktir leader makan, gitu. Iya, saya ini pria dangkal bu, serius. Saya bersyukur, saya ini pria dangkal, saya tidak susah untuk dibikin senang. Ajak saya makan, saya pernah nih, saya sama Labs. Saya bete banget kayak orang mau mati, bete banget, bisa bete banget. Sudah saya tahu peser udah mau mati kan rasanya kayak bete gitu. Tahu nggak teman-teman ya? Dia tuh tahu kan saya kan nggak punya duit buat beli makanan enak. Dia cuma bilang dari ketemu Cici, ketemu diajak ke Sister. Bisa lagi mau pesen apa? Saya pesen steak yang paling mahal sih. Itu cuma 275.000, tapi yang saat itu tuh saya juga nggak rela buat bayar. Saya makan, udah kenyang, terus nanya, "Dan gimana?" "Nggak apa-apa Cici, saya udah oke." Jadi nggak susah sih. Kalau saya down itu kayak nggak susah sih. Paling refleksi, mijet bener ya. Refleksi, mijet atau apa gini. Kalau saya lagi capek aja dan kerjain Prudential, saya buat Prudential 3 hari. 3 hari ini gue nggak mau ngurusin Prudential, bodo amat. So komisi dari Prudential saya pakai buat happy. Tapi 3 hari itu saya nggak mau ngurusin Prudential sama sekali. Jadi nggak ada. Itu cara saya refresh sih biasanya. Soalnya kalau nggak ini juga, tapi kalau sekarang ya pertama saya berhasil loh, bedanya 2 tahun pertama sama sekarang. Kalau sekarang saya aja bingung teman-teman mau sampai nasabah saya mana dulu, nggak berhenti jujur sampai detik ini saya masih ada postingan banyak banget. Itu semua gara-gara sistemnya udah jalan. Patokannya gini, dan saya mau dong kayak ada dagang di toko, duduk manis, nggak usah ngapa-ngapain, nasabahnya nggak berhenti, gampang. Lu cari 100 nasabah pertama. Kalau nasabahnya udah 100, setiap hari samperin 1, ngobrol aja. Soal gitu, Ci, apa kabar, dan besok 1 lagi, gue jamin pasti nasabahnya dari kamu. Sehari 1, setahun berarti 3 orang, setahun cuma 3 kali ketemunya, itu pasti nggak mati.
itu pasti nggak mati. Jadi 100 nasabah pertama itu aman. Nah makanya kalau saya kan mainnya kan di angka 2 juta, 1 juta, 3 juta ya. Saya berusaha untuk naik nih, rolling buat yang 10, 15 karena saya mainnya di kalangan menengah-menengah terus, gitu loh. Saya berusaha supaya bisa naik. Dan by the way terakhir milenial. Berapapun market Anda sekarang, 10 tahun dari sekarang, 75% itu akan naik omsetnya. Karena 75% market dari sekarang 10 tahun kemudian itu milenial pegang semua. Jadi sekarang kalau 1 juta atau 1,5 juta, aku tahan 10 tahun lagi. Semua itu milenial yang Anda pegang sekarang. Itu data dari MDRT Sydney kemarin. Jawab sih. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Ya silakan. Yuk semangat. Biar pulang dari sini semua dapat yang penasaran yang ini. Lu tanya aja. Tanggung. Abisnya saya udah traktir makan enak-enak sama si Kowibi sama teman-teman gitu kan. Kalau nggak maksimum rugi gitu. Nah, silakan. Namanya apa? Yuli. Iya, silakan Yuli. Oke, Mama Yuli boleh berdiri. 1, 2, 3. Aduh. Mana Yuli lagi? Masya Allah. Oke, silakan. Yuli ya. Soalnya kan jelasin konsepnya kan ada 3, terus cerita apa namanya tentang asuransi jiwa yang transfer bisnis tadi. Ya, transfer bisnis. Minta tolong dijelaskan secara detail, maksudnya presentasinya itu seperti apa kalau konsepnya tentang transfer bisnis. Gampang. Kadang-kadang kan lebih enak kan ngomong dibandingkan nulis. Transfer bisnis itu sebenarnya cocok buat nasabah, buat agent-agent, calon agent tuh yang merasa lingkungan lu kan kaya-kaya. Asuransi jiwa yang mati-mati lu buat orang miskin. Nih, ada makanan lu balik maju nggak? Tinggal ngomong kayak begini, Om, saya datang nih, Om aku mau tanya, Om kan bisnisnya begini besar, ya kan? Om main pakai bank apa? Tanya dong. Dia ngomong nih, saya pakai bank ini. Om, aku mau ceritain satu konsep. Tapi sebelumnya saya mau nanya, bisnis ini semuanya Om akan warisin ke siapa? Anak-anak lah. Ada 2 cara nih Om untuk mewarisin bisnis ini. Yang pertama, Om warisin bisnis piutang sama utangnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Om warisin bisnisnya cuma piutangnya doang, utangnya nggak ada. Nah kalau boleh pilih A sama B, Om pengen yang mana? Yang nggak, ya piutangnya doang lah, nggak ada utangnya. Nah Eder punya cara, gimana caranya supaya ketika Om warisin bisnis ini, utangnya hilang atau hilang semua atau bahkan hilang setengah terserah, tapi benar-benar cuma masih piutangnya sehingga mereka bisa menjalani bisnisnya dengan baik. Boleh nggak aku sharing ceritanya? Ya gimana? Baru ceritain, bikinin lagi usulan khusus untuk beresin utang bisnisnya. Sesimpel itu. Berarti kita mesti tanya utang bisnis dia gitu. Iya, kalau Anda bertanya seperti itu, saya berarti Anda ragu. Jawabannya iya. Orang yang bisa closing gede, tanya deh. Mereka bukan jago konsep, tapi mereka jago bangun hubungan. Jadi sebelum connect, nggak akan bisa nawarin itu, udah ngobrol, udah deket, ngobrol, baru tanya. Gitu loh. Iya, jawabannya iya dong. Oh utangnya berapa? Coba dibikinin. Kemahalan preminya? Ya setengahnya dulu kan bisa Om. Kan pelan-pelan. Karena jangan sih mau yang fullnya, maksud preminya kaget mereka. Gitu. Jadi setengahnya juga enak. Setengahnya juga enak. Gitu. Ya. Ada lagi? Oke. Nggak ada. Nah, teman-teman thank you. By the way, kalau misalnya ada hal-hal bagus yang menjadi teman di Instagram, tolong di DM ya kalau ada sesuatu insight yang oke. Jadi saya tahu apa yang saya bagiin hari ini bisa kepake buat teman-teman. Mungkin nggak sekarang, mungkin ntar pas prospek atau apapun itu. Saya bersyukur hari ini bisa bersama teman-teman di sini, bisa saling cerita, bisa bagi semuanya. Thank you juga buat sambutannya yang hangat, ceria juga. Boleh pas